Shalom. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita dalam cuaca yang tidak menguntungkan, tapi semuanya itu baik. Karena mungkin kita mengharapkan tidak hujan, tapi banyak orang sekarang berdoa supaya hujan pula pagi ini. Tapi semuanya itu saling membutuhkan. Puji Tuhan. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terpuji dan aman. Bagimu segala kemuliaan dan kebesaran, bagimu segala keagungan dan kemuliaan. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami ada di rumah ini untuk memuji, memuliakan, dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, dalam cuaca yang hujan pada saat ini, itu yang terbaik. Untuk itu, Engkau gerakkan juga jemaat-Mu yang di rumah, yang di perjalanan, supaya mereka datang dengan selamat di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami syukuri segala keadaan ini, keadaan ini yang membawa kebaikan bagi kami semua. Terima kasih, berkati hati kami semua, berkati jiwa kami, supaya kami Tuhan dapat memuji Engkau dan mengangkat pujian demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Baik, kita angkat pujian Jalan Hidup Orang Benar. Nanti kita menyanyi kepada Tuhan pimpinan. Orang benar
mencari wajah Tuhan, dan kita temukan jawaban Tuhan pagi ini. Jemaat saya membangun untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, mencari wajah. Terbuka
sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber penghiburan, sumber kesehatan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami, akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Saudara, kita angkat pujian, Tuhan menetapkan langkah orang. pujian, persiapkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan.
Elohim Ishak, Elohim Yakub, Engkau Elohim Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai lautan, daratan, serta segala yang ada di dalamnya. Tuhan yang kami sembah dan kami akui sebagai juru selamat kami yang hidup. Dialah Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah Allah kami yang bangkit dan hidup dari antara orang mati. Dialah yang mengalahkan maut dan sengat dosa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau hadir melawan umat-Mu, bukan karena hebat, kuat, gagah, pintar, dan cakap kami. Kami kembalikan hidup ini kepada Tuhan, karena kami berasal dari Tuhan. Sebagai penyembahan kami, sebagai persembahan kami, biarlah persembahan ini sampai ke dalam pelukan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami ini sampai ke dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan kami diliputi oleh Roh-Mu, dibungkus, diurapi, dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Ketika kami berada dalam hadirat-Mu, Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, bahkan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup untuk kami, yang bangkit untuk kami, dan yang berfirman bagi kami. Buanglah hati yang keras, berikanlah hati yang lembut, supaya firman ini menjadi benih-benih Tuhan yang kekal dalam kehidupan kami, yang sanggup melahirkan kami sebagai ciptaan baru. Di tengah-tengah dunia ini, biarlah Engkau menyertai kami, Engkau mengisi hidup kami, Engkau mengisi hari-hari kami Tuhan, supaya kami menjadi terang di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan hati dan iman kami dalam segala pencobaan, ujian, pancaroba hidup yang kami hadapi. Kami beserta dengan Tuhan kami. Immanuel, Allah gembalakan kami. Sertai kami senantiasa Tuhan di dalam jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Kami melangkah, kami meniti hari-hari kami dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang mendengar firman-Mu. Pulihkanlah sehingga kami pulang dibaharui oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Roh Kudus, Engkau-lah yang bekerja di dalam firman-Mu. Roh Kudus, Engkau-lah yang berkuasa, yang membentuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk menerima firman-Mu dengan damai dan sukacita. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hujan ini juga Tuhan yang ciptakan. Ya, tidak ada masalah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Jangan bodoh, karena bodoh itu dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya mungkin saudara berpikir apa yang mau saya sampaikan, karena bodoh itu dosa. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan kita ini kekristenan yang luar biasa. Udah lama kita jadi Kristen, amin. Ya, saya yakin mungkin di antara kita yang jadi Kristen mungkin sudah lebih dari belasan tahun, ada yang puluhan, bahkan ada yang dari sejak lahir. Selama saudara jadi Kristen, atau selama kita percaya kepada Yesus, ya, siapa yang sudah disekolahkan oleh Tuhan pikirannya? Siapa yang sudah dididik Tuhan, diproses Tuhan intelektualnya, cara pikiran kita. Saudara, Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah padaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Siapa yang sudah belajar kepada Tuhan dalam segala kelelahan hidupnya, dalam segala keletihan hidupnya. Kita hanya diajar sebuah teologi yang begini, kalau kau punya beban, serahkan kepada Tuhan.
Nah itu kan pikiran kita masih belum disekolahkan Tuhan. Kalau kau punya masalah, serahkan sama Tuhan. Itu tidak mendidik, saudara. Itu kayak ngomong sama anak bayi. Ya, anak bayi tersandung, jatuh, nangis. Terus kita salahkan yang menjatuhkannya supaya anak kita diam. Itu tidak mendidik. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, semua kita hidup di dunia ini punya beban. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan kalau kita mati, kita itu mati dari istirahat segala kelelahan. Kita itu mati dikatakan istirahat dari segala jerih lelah, dari segala susah payah. Itu yang dikatakan Tuhan. Jadi hidup ini memang melelahkan. Saudara, nah di dalam kelelahan kita itu, kelelahan apa saja, bekerja di rumah tangga apa saja, orang tidur pun bisa capek. Ya, bangun tidur, aduh sakit-sakit badanku, padahal bangun tidur. Kalau orang baru ngangkat sawit dia bilang sakit-sakit badannya, enggak apa-apa. Ini bangun tidur, dari bangun ke duduk habis 3 menit. Luruskan pinggang dulu, aduh mau berjalan butuh waktu 5 menit. Ya, habis itu baru gitu. Tidur aja capek. Ya, siapa di antara kita yang sudah belajar? Dan kapan kita belajar sama Tuhan? Dalam segala, ada yang jadikan masalahnya putus asa, ada yang cari pelarian, ya ada yang cari kesenangan. Tapi tidak ada orang yang mau datang kepada Tuhan untuk belajar dari Tuhan. Saudara, Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang capek hidupnya, lelah. Kalau kita membaca perjuangan Rasul Paulus, beda-beda tipis sama Tuhan Yesus. Aniaya, olokan, ejekan, hinaan, dicurigai, lengkap. Tapi Rasul Paulus itu luar biasa, saudara. Kapan Rasul Paulus itu belajar sama Tuhan? Dia belajar sama Tuhan itu di penjara. Dia kirim surat-surat ke Filipi, dia kirim surat-surat ke Efesus. Kalau kita membaca, kalau kita membaca Injil, mulai dari Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, semua itu ditulis oleh Rasul Paulus di mana? Di penjara. Di penjara. Saya kemarin melihat sekilas cerita tentang penjara tahun 1960-an, Lekol Untung, ya. Lekol Untung gerakan G30 SPKI. Yang memvonis dia itu Subandrio. Subandrio yang memvonis auditor yang menjatuhkan dia hukuman mati. Masuk dia penjara 17 tahun, kemudian baru Lekol Untung dieksekusi. 4 hari setelah Lekol Untung dieksekusi, Subandrio yang pernah memvonis dia pun dieksekusi. Itu zaman ngeri ya. Kalau Subandrio ini punya jabatan yang tinggi. Dan waktu dia mau dieksekusi, Lekol Untung itu di dalam penjara sempat bergaul karib dengan Subandrio yang memvonis dia hukuman mati. Dan Subandrio pun divonis hukuman mati oleh hakim yang menghukumnya juga. Itulah dunia. Dan saudara, dan jumpa di penjara, sama-sama dihukum mati. Dulu Untung 4 hari. Setelah Untung mendapat pemberitahuan dari jaksa dia akan dihukum mati, dia temui Subandrio. Saya akan dihukum mati sampai ketemu nanti kita.
Nah, datang Subandrio, saya akan menyusul 4 hari kemudian. Saudara bisa bayangkan ya saat-saat seperti itu. Nah, Rasul Paulus dari dalam penjara, lihat orang menghadapi kematian itu. Itu makanya saudara, kita belajar itu dari Tuhan, sehingga hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu ciri-ciri orang yang sudah dibuka pikirannya, yang sudah dididik oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan ada orang Kristen lagi yang mengatakan mati itu musibah. Kita sama sekali tidak mendapatkan didikan dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca saja dulu ayatnya. Ya, kita buka dalam Efesus pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-17. Ayat 16 dan 17. Ya. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kalau mau dilanjutkan boleh ya, 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Orang Kristen itu seringkali melakukan ritual. Ke gereja itu ritual, sembahyang itu ritual. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, engkau menjadi orang yang spiritual. Beda. Amin. Kalau kita hanya mengikuti kegiatan, mengikuti acara, mengikuti setiap kegiatan gereja, itu namanya kita mengikuti ritual. Nah, tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Nah, sekarang apakah saudara sekarang beribadah di sini menjadi orang yang spiritual, atau hanya menjadi orang yang mengikuti ritual, sehingga pulang dari gereja sama dengan orang yang di luar, sehingga pulang dari gereja sama dengan dosa yang kita lakukan lagi, sehingga pikiran kita tidak pernah mengalami perubahan. Itulah orang Kristen yang melakukan ritual, dan dia tidak pernah menjadi orang yang spiritual, yang di dalam semangatnya, yang di dalam jiwanya, yang di dalam rohnya ada kedaulatan Allah, ada kuasa, ada hikmat Allah yang bekerja. Jadilah orang yang spiritual. Jangan orang yang hanya menghabiskan waktu saudara hanya untuk hal-hal yang ritual, yang menjadikan saudara seorang yang agamis saja. Amin. Saudara, karena sesungguhnya orang Kristen belum mengenal itu kejahatan. Apakah kejahatan yang saudara kenal hanya jangan membunuh? Apakah kejahatan yang saudara kenal hanya mencuri? Iblis, demokrasi saudara. Iblis bilang begini, kau boleh tidak percaya sama aku, kau juga tidak boleh percaya sama aku. Kalau kau tidak percaya sama aku, kau juga nggak boleh percaya sama Tuhan. Oke. Jadi kalau begitu bagaimana? Kau boleh percaya kepada dirimu sendiri. Itu kejahatan iblis. Kau boleh ke gereja,
ikuti ritual gereja boleh, bahkan jadi pendeta boleh, bahkan Yudas jadi murid Yesus pun kata iblis boleh. Tetapi kau jangan sekali-kali bertobat. Jangan sekali-sekali engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu kejahatan. Di dalam Roma pasal 1 dikatakan bahwa kejahatan yang sesungguhnya ketika hidup kita diserahkan pada hawa nafsu kita. Nah sayang saudara, sekalipun engkau memiliki hikmat kepintaran, engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu. Karena iblis akan sanggup menguasai hidupmu. Ya, saya kasih sebuah kisah menarik. Seorang profesor yang pintar, punya ilmu, punya gelar banyak, hobi mancing. Pergilah dia ke laut menyewa perahu seorang nelayan. Disewanya, dibawanya ke laut untuk melepaskan hobi mancingnya ini. Pergilah mereka, mulai berjalanlah perahu ini ke tengah laut mencari spot untuk memancing. Dan di tengah perjalanannya ngobrol si profesor. Nelayan, udah berapa lama jadi nelayan? Ya sejak lahir Pak. Sejak kecil dari orang tua saya turun-temurun kami sudah di laut, cari makan di laut. Kamu sekolah enggak? Saya enggak sekolah Pak. Waduh, kamu udah kehilangan separuh hidupmu, masa enggak sekolah? Iya Pak. Saya dari kecil udah kerja begini. Bisa membaca? Bisa. Oh enggak, saya buta huruf Pak. Profesor tertawa. Kasihan kalilah nasibmu. Kau udah kehilangan seluruh hidupmu. Karena dia profesor, dia pintar, dia jago, dia bangga. Tiba-tiba angin mulai kencang. Pak, pegangan Pak. Angin mulai kencang. Ya, dia pegangan. Tambah kencang, ada mulai masuk perahu. Si profesor ketakutan. Nelayan bilang, Bapak bisa berenang? Nggak bisa. Kalau begitu Bapak akan kehilangan seluruh hidupnya. Mana yang pintar? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada hal-hal yang belum kita dapat dari Tuhan. Sebodoh-bodohnya nelayan yang masih bisa menyelamatkan diri. Nah, saya pakai analogi. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah seberapa besar Tuhan merubah pikiran kita. Jangan kamu bodoh. Usahakan. Berarti ada kerja keras. Berarti ada keputusan. Ada kemauan. Ada usaha dari kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu kecerdasan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kecerdasan kita? Memiliki tingkat pengertian. Ya, siapa di sini yang sudah bisa ngerti istrinya? Saya masih belum lulus, saudara. Tanya istri saya. Udah ngerti dia belum? Pasti dia jawab. Jawab. Oh, dia nggak mau jawab di sini. Dia pasti jawab belum kan? Saya pikir sudah. Dia pikir belum. Nah, masalahnya di situ. Ya. Nah, kadang-kadang kita merasa pintar. Ya, kita lihat botaknya di depan, pintar.
Terus kita lihat botaknya di belakang, dibilang pemikir kayak profesor tadi. Terus kalau botaknya dari depan ke belakang, dia pikir dia pintar. Itu masalah kita. Ya Pak Waru nggak botak kayak saya. Nah saudara yang dekat, ternyata di hadapan Tuhan kita masih bodoh. Karena lain yang dibilang, lain yang dikerjakan. Nah saudara, contoh saudara, Tuhan suruh kita, ya ini kan kepintaran itu untuk memahami kehendak Tuhan. Saudara pikir itu mudah? Tumpangi tangan dalam nama Yesus, beri dia hikmat, beri dia takut akan Tuhan, pulanglah jadi orang yang tahu Tuhan. Kita aja yang udah berumah tangga jungkir balik kok, berapa kali kita harus ribut baru mengerti. Itu makanya dalam hidup, dalam kekristenan itu kita disebut dengan pengenalan akan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Makanya panggilan Tuhan yang pertama tadi, belajar samaku karena aku lama lembut. Panggilan Tuhan yang kedua apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, pastinya yang kedua begitu. Makanya kita berumah tangga itu harus sama. Ya, saudara, kau di dalam aku di dalam engkau. Enggak boleh ada yang lain. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, panggilan Tuhan yang kedua itu tinggal di dalam. Kenapa mesti tinggal di dalam Tuhan? Dan Tuhan tinggal dalam kita, supaya kita mengalami, merasakan, bisa menikmati segala kuasa Tuhan, keberadaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Nah, karena masih banyak orang Kristen, dia percaya tak kepada Tuhan, tapi dia tidak pernah merasa dia bersama dengan Tuhan. Saya bisa buktikan. Siapa di sini yang pernah ditakut-takuti? Hati-hati kalau kau lewat dekat jembatan itu ya. Itu jembatannya angker, ada suara bayi. Kalau malam-malam suaranya suara seorang gadis minta tolong. Kalau pagi-pagi suara nenek-nenek. Angker loh itu, hati-hati kalau kau lewat situ. Nah, lewatlah arah di situ. Ini udah masuk dalam memori. Angker. Merindinglah bulu-bulunya. Betul. Merinding bulu. Ada penunggunya. Terus di jalan cepat-cepat. Ya kan? Biasa. Pernah gitu enggak? Hati-hati ya. Di belakangmu. Dulu kan orang WC-nya di belakang rumah. Hati-hati. Di belakang itu ada. Nah, begitu dia jatuh, antara mau buang air dan merasakan setan itu. Saudara, setan datang, setan ada, saudara bisa rasa. Tapi Tuhan tidak saudara rasakan. Aku kalau ke gereja itu paling cepat ngantuk. Wah, kalau udah ke gereja itu apalagi AC hidup semua. Lagunya enak itu tambah cepat tidur. Nah, Tuhan datang saudara tidur. Nah, pernah saudara iblis datang saudara tidur? Iblis lewat saudara tahu kok. Ya, lagi enak-enak minum kopi, tiba-tiba merinding bulunya deh. Ada yang lewat tadi. Betul itu, tadi ada yang lewat. Ibu-ibu yang lewat tadi itu pasti ada temannya. Nah, itu saudara tahu. Nah, Tuhan lewat, saudara nggak tahu. Nah, itu artinya apa? Sama dengan Yudas. Yudas duduk dengan Yesus satu meja, makan bareng. Ya kan?
makan dengan Yesus, dengan murid-murid Yesus, berdoa dengan Yesus. Yesus bilang, dari semua kalian yang hadir di sini, apa kata? Akan ada satu orang yang menyerahkan saya. Yudas cuci tangan, cuci mulut, bukan aku kan? Nah, Yohanes 13 ayat 2 berkata, iblis berbisik di hati siapa? Yudas. Iblis berbisik di hati Yudas. Yudas itu dekat dengan Yesus. Iblis berbisik aja dia dengar. Saya bersini yang ngomong suami istri ngomongnya bisik-bisik. Pernah nggak ada mertua di samping? Berapa? Kasih aja 5 juta bosnya. Pernah berbisik nggak? Kenapa berbisik? Karena udah dekat. Amin. Nah, pernah bertengkar nggak? Volumenya seperti apa? Saudara, kenapa berbisik? Karena hatinya lagi intim. Kenapa bertengkar? Karena hatinya lagi jauh. Nah, waktu iblis berbisik ke Yudas, itu tandanya mereka dekat. Lebih dekat iblis kepada Yesus atau Yudas kepada Yesus? Lebih dekat iblis kepada Yudas atau Yesus kepada Yudas? Ayo, lebih dekat mana? Karena iblis berbisik saja, Yudas dengar. Baca aja lah ayatnya, nanti saudara tahu. Yohanes 13 ayatnya yang Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Ya, hari-hari ini orang suka makan bersama, buka bersama. Ya, mereka sedang makan bersama. Ayo kita baca 2, 3. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk apa? Nah, iblis berbisik kan? Dari berbisik itu kita tahu Yudas dengan iblis itu dekat, akrab. Kalau dia berbisik nggak perlu jauh-jauh. Ya, berbisik itu tandanya orangnya dekat. Segitulah dekatnya Yudas dengan iblis. Nah, kenapa dia tidak dekat dengan Yesus? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah Yesus harus memaksa dirinya untuk masuk ke dalam hati Yudas? Itu keputusan Yudas. Nah, makanya hati-hati dengan iblis. Iblis tidak larang Yudas jadi muridnya. Ya, iblis tidak larang Yudas ikut Yesus. Silakan. Tetapi Yudas tidak akan pernah bisa lepas dari kuasa iblis. Dia ikuti semua kegiatan. Dia ikuti semua pelayanan. Dia ikuti kemana Yesus pergi. Dia aktif seperti murid-murid yang lain. Tapi ada satu yang tidak bisa dirubah, hati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah disinilah letak kebodohan Yudas. Dan masih banyak orang Kristen yang bodoh seperti ini, saudara. Sekalipun dia punya gelar seperti profesor tadi, ya, sekalipun dia punya ilmu setinggi langit, ada satu hal yang kita lupakan. Kita belajar di kaki Tuhan. Itu makanya saya katakan kemarin, kalau mau ketemu Tuhan atau mau mencari Tuhan,
Bacalah firman Tuhan. Saudara percaya nggak di dalam firman Tuhan ini ada roh Allah? Halo? Kita bukan baca koran. Kita bukan baca buku. Di dalam firman yang saudara baca, di dalamnya ada roh. Nah itu makanya kalau kita baca Alkitab, kita menjadi orang yang spiritual. Spirit kita, jiwa kita, roh kita, rohani kita, pikiran kita diberkati Tuhan. Disitulah wilayah kerja Roh Kudus. Makanya levelnya kalau jangan bodoh, mengertilah kehendak Allah, mengertilah isi hati Allah. Ya kalau kita mau mengerti isi hati Tuhan, ya tinggallah di dalam Tuhan. Dan kasih kesempatan Tuhan juga tinggal di dalam kita. Karena ini akan menjadi tolak ukur bagi Tuhan. Ya, makanya kalau terima Yesus hari ini, sebelum Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga, apa dikatakan? Kabarkan Injil, beritakan Injil kepada seluruh bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Dan jadikanlah murid. Apa itu murid? Murid orang yang sedang mengisi otaknya dan pengetahuannya. Orang yang sedang mengisi hidupnya. Nah saudara, seberapa kita mau belajar dari Tuhan dan mengisi pikiran kita. Karena pikiran ini tempat pertempuran. Kalau hati aku sih iya, tapi pikiran ini selalu melemahkan kita. Berapa banyak orang Kristen yang susah bertobat karena tidak ada perintah dari otaknya. Kalau hati sih mau, kalau perasaan sih mau, tapi otak kita, nah karena otak nggak kasih perintah, otak lebih kuat, kehendaknya lebih kuat. Misalnya kita punya hati untuk memberi, aduh kasihan lah, mau dikasih, tahu-tahu otak kasih perintah janganlah, daripada kau kasih. Mendingan kau minum kopi, lumayan. Kadang-kadang hati kita ingin memberi kepada Tuhan, tapi otak kita berpikir, tidak usah. Tuhan gak perlu uangmu. Ya, mendingan beli beras. Saudara, karena apa? Karena ini bodoh dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah sekarang membedakannya bagaimana? Misalnya seluruh jemaat sini saya umumkan jemaat minggu depan. Saya harap semuanya bawa pelita, bawa lampu teplok atau ya lampu minyak itu. Ya Pak Pendeta, kami akan bawa. Minggu depan jemaat semua bawa pelita, tidak ada yang tidak bawa. Datang semua ke gereja dengan pelita yang menyala. Saya mau tanya, dari semua jemaat yang bawa pelita, kira-kira yang bawa dengan minyaknya berapa orang? Seandainya saudara orangnya, kira-kira terpikir gak bawa sekali dengan minyaknya? Nah saudara, begitulah cara Tuhan menyeleksi bodoh dan pintar itu di hadapan Tuhan. Di Alkitab ada 5 wanita bijak, ada 5 wanita bodoh. Berarti jumlahnya berapa? 10. Mereka ditugaskan membawa pelita untuk menyongsong mempelai. Amin. Disuruh gak bawa minyak? Tapi yang bawa minyak berapa orang? Itulah wanita yang bijak. Disuruh enggak?
sungguh-sungguh. Itulah orang yang mengerti hati Tuhan. Kalau mengerti kehendak Tuhan itu tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu dipaksa. Kalau betul engkau tinggal di dalam Tuhan, itu yang pintar, itu yang spiritual. Amin. Makanya jangan bodoh, bodoh itu dosa. 5 wanita yang bodoh bawa pelita nggak? Normatif kan, disuruh bawa pelita yang kami bawa. Tetapi percayakah saudara bahwa hidup ini penuh ketidakpastian, penuh tantangan. Ternyata mempelainya terlambat datang. Jadi kalau pesawat saudara terlambat, atau yang kecuali ke gereja jangan marah. Jangan marah. Aku tidak mau naik Lion lagi ya. Delay terus. Ya, kan? Kayak kita tidak pernah delay aja. Siapa yang pernah terlambat pesawatnya? Ingat juga, aku pernah terlambat juga ya. Tuhan dan nunggu di gereja jam 10, aku datang 10.20. Ya sama aja, saudara. Nah ternyata pengantin ini terlambat datang. Si wanita bijaksana bawa minyak. 5 wanita bijak, 5 wanita bodoh ini sama-sama ketiduran nggak? Saya sengaja nggak buka ayatnya supaya saudara mikir. 5-5-nya ketiduran kan? Karena pengantin mempelai laki-laki lama datang. Ya, coba kalau ada kalian yang menikah diundur-undur, masih kau undur lagi, ku cari yang lain. Si banyak yang ngantri, ya Elinda. Ini mempelai perempuan sampai ngantuk. Lampu padam semua, padam. Terus tiba-tiba datang mempelai datang. 5 wanita bijaksana tadi langsung dia isi. Ketika lihatnya pelitanya padam, diisinya dengan minyak, dinyalakannya. Oh langsung dia menyongsong mempelai. 5 wanita bodoh bangun tidur, ya kan? Dilihatnya pelitanya padam. Nah, kita tak bawa minyak. Dia bilang sama wanita yang bijak, kasihlah dulu minyakmu supaya kami bisa. Oh, nggak bisa. Nah, siapa yang bijaksana di hadapan Tuhan? Siapa yang bodoh-bodoh itu dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, makanya dikatakan Tuhan, ini kalau orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Makanya Yesus mengajarkan, kalau ada yang minta bajumu, kasih juga jubahmu. Nah itu pintar. Amin. Ya. Saudara, siapa yang biasa ngasih lebih? Nah, mari kita biasakan. Ya, seperti kita kemarin sewa bus. Saya kasih tips di luar dari charteran kita. Oh dia senang kan? Oh tidak dipotong gaji kita semua orang ini. Sampai sopir bus yang lain, Pak, zakatku ada nggak di situ? Ya minta sama bos yang menyewa busmu. Kan gitu. Orang kan senang. Ini yang untuk berbuka kalian di luar dari uang sewa. Maka senang dia. Kalau dikasih, kalau diminta, kan ada gajinya di situ. Udah gajinya di situ, udah itu ada. Itulah kelebihan kita orang Kristen. Amin. Lalu, tidak apa-apa. Masih belum dilakukan ya. Saudara, ya saya bukan mau cerita-cerita begitu, tapi itulah yang diajarkan Tuhan.
Kalau diminta bajumu, kasih juga jubah. Cerdas ini orang. Tahu dia kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita itu, amin. Kalau kehendak kita kan enggak. Nah, jadi kepintaran itu bukan menilai kehendakmu, kehendak Allah. Iya kan? Kalau kau disuruh jalan 1 mil, kata Tuhan, disuruhlah kau jalan 1 mil, Tuhan bilang apa? Jalanlah berapa? 2 mil. Ya kalau anak-anak, kalau kalian pintar, bukan nilai rapor disuruh mama kalian nyapu rumah sekalian kalian pel, kan nggak dibilang. Kan disuruh cuma nyapu, ngepel kan nggak dibilang. Nah itu anak yang kurang cantik. Iya. Siapa yang anak kayak gitu? Kalau habis makan, angkatlah dulu piring ini dulu, kata bapaknya, diangkatnya, ditaruhnya, langsung dicucinya. Nah, itu anak yang diangkatnya, ditaruhnya. Loh, kenapa anda cuci? Kan tidak disuruh. Ada berapa banyak orang Kristen yang kayak gini? Kan tidak disuruh. Nggak ada dibilang. Jadi kalau nggak dibilang nggak kerjakan, bodohnya kami. Ya kan? Siapa yang suka nonton induk gajah? Oh, banyak juga peminat. Sama dengan. Ya saudara, kadang-kadang kita sering bodoh kok. Kita hanya tahu normatif aja, itu dari Tuhan. Tuhan kan tidak bilang. Senang kali hati Tuhan itu kalau kita mengerti isi hatinya. Amin. Amin. Ya. Itulah wanita bijak, itulah wanita bodoh. Bodoh itu berdosa. Bodoh itu gagal. Akhirnya mereka beli minyak karena andalkan duit. Iya kan? Belinya minyak. Ngapain kita beli minyak? Kita bawa duit aja. Ya, apalagi sekarang nanti jika perlu nanti pelitanya kalian gojek kan. Gojek kirim dulu pelita. Ya, zaman sekarang kan mudah. Pergilah wanita bodoh beli minyak, dapat minyak, nyala pelita, kejar. Begitu sampai pintu udah ditutup. Boleh masuk? Nggak boleh, udah terlambat. Terus apa kata mempelai? Tanya kalian, karena aku tidak mengenal. Amin. Itulah yang bodoh. Bodoh itu berdosa. Saudara, yang ketiga saudara, Lukas pasal 24. Sebentar saya lihat ayatnya ya. Saya takut salah. Lukas pasal 24. Ayat yang ke-25. Ya. Ini kan cerita Yesus setelah dia bangkit dari kubur. Dan dia berjalan ke Emmaus bersama 2 orang murid. Itu latar belakang. Ayat 25. Ayo kita baca sama-sama. 25 dan 26 ya. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 2. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Nggak masuk dalam rekaman kita. Kenapa orang Kristen begitu lupa sama Alkitab? Oh, tadi gereja, tadi dengar khotbah, keluar gereja lupa. Hati-hati saudara. Berapa kali Yesus cerita
Berapa kali bukan hanya Yesus, sebelum Yesus juga nabi-nabi sudah bercerita bahwa Yesus harus menderita, bahwa Yesus akan dihukum, disiksa, dianiaya, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah menjadi kisah sejarah, itu sudah menjadi cerita pada saat itu. Nah, waktu Yesus bersama murid-muridnya, 4 kali kitab Matius mencatat Yesus bilang bahwa dia akan mati, menderita, ditangkap, disiksa, dianiaya, dikuburkan, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa semuanya itu tidak masuk ke dalam pikiran? Kenapa tidak masuk ke dalam rekaman? Karena manusia itu tidak mau yang susah-susah, maunya yang senang-senang, sehat-sehat ya, senang. Nah. Ya, makanya kalau orang menikah kan kita katakan selamat berbahagia. Masalah hanya bahagia. Betapa beratnya perjuangan untuk bahagia. Orang bilang bahagia itu sederhana. Ya, kita menghadapi semua itu sudah. Nah, waktu Yesus bilang aku nanti menderita, jangan. Nggak boleh itu dibilang-bilang, pantang. Jangan ada sebut-sebut. Ya, apalagi cerita tentang mati. Nggak boleh itu, pantang itu. Nggak boleh dibilang-bilang itu. Mati juga aja nanti. Terlalu banyak yang kita tabukan. Nah, makanya nggak masuk dalam rekaman. Karena beritanya beritanya nggak sesuai dengan logika. Ditolak itu sama pikiran kita. Iya kan? Ditolak itu. Terjadi penolakan. Padahal itu yang baik, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian masuklah. Makanya dikatakan, hai kamu orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena lambatnya hatimu. Kenapa lambat hatimu sama Tuhan? Halo, kalau ngejar pesawat cepatnya kau. Jam berapa pesawat? Jam 6, jam 3 udah berangkat ke bandara. Jam berapa kau ke gereja? Jam 10, kok belum berangkat? Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan mengasihi orang berdosa seperti aku ini. Walaupun terlambat, tangannya tetap terulur. Alhamdulillah. Kalau terlambat naik pesawat, ya nanti ditutup. Ya. Saya pernah terlambat. Pesawat berangkat jam 6.20, saya sampai di bandara jam 11:30. Hebat. Ada yang pernah terlambat kayak gitu? Saya lah orang. Bukan 1 jam, 2 jam saya terlambat. Hitung aja, jam 6.20 sampai ke jam 11. Orang pesawatnya pada kemana-mana. Dan kamu bilang, Pak, pesawat dapat jam 6.20, Pak. Iya. Jadi gimana tuh? Nah, itu kesaksian saya luar biasa yang satu. Ya. Akhirnya saya dapat tiket baru. Saya nggak bayar. Ya, mungkin karena dilihatnya muka saya, mungkin ini nggak ada lagi uangnya kalau saya kasih tiket baru. Udahlah, kasih tiket yang baru. Bapak mau naik apa? Mau naik Superjet jam 12. Saya pikir nggak terkejar karena penumpang Superjet sudah dipanggil. Terus setelah itu apa? Batik Pak. Jam 12.30 masih sempat. Ya, akhirnya saya naik yang lebih enak. Saya batik. Pulang dari Rakernas segitu lagi. Saudara, begitu saya boarding, pesawat penuh. Loh, kok bisa penuh?
Bapak tunggu sebentar ya, saya berdiri. Terus saya dipanggil, Pak, Bapak jangan bilang-bilang. Ya sama siapa mau aku bilang, paling sama istri lah. Karena aku nggak bisa berdiri. Nah, Bapak kami pindahkan ke kelas bisnis. Oh, pura-pura nggak bangga gitu kan. Biasa. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting berkata, nanti pindah ke kelas bisnis. Begitu saya duduk di kelas bisnis, oh, aduh ini rupanya di kelas bisnis. Emang beda, saudara. Nyadarkan badan itu aja, oh ini rupanya. Ya maklum lah saudara, kampungan juga. Langsung saya ambil HP, saya foto. Berkat Tuhan duduk di kelas bisnis, padahal tadi udah kembut-kembut. Ini dapat tempat duduk enggak? Langsung dibalas sama keluarga. Oh aku juga di kelas bisnis langsung semuanya posting. Ya itu anugerah. Tapi kembut-kembut dulu saudara. Sport jantung dulu kita kan. Nah begitu lah. Jadi jangan asal mau senang saja. Nah saudara, nah kenapa kalau sama Tuhan hati kita lambat? Kalau yang lain gak lambat. Kalau untuk Tuhan lambat, mandi lambat, makan lambat. Ya kan kalau ke gereja lari sepeda motor pun 20. Coba kalau ke Lapo saudara, larinya sampai malaikat pun ketinggalan. Tuhan aku mau berangkat kerja, sertai aku Tuhan, dan terlambat di Tuhan. Lindungi hambamu sampai di tempat kerja. Amin. Jumpa lampu merah. Orang Indonesia kan kalau dalam lampu kuning itu bukan direm, malah digas. Pas lampu merah, syuk, langsung ditancap gasnya. Wow, tabrakan. Papu, Tuhan, aku udah berdoa, kenapa aku tabrakan? Tuhan bilang, lampu merah tadi malaikatnya turun. Kau lanjut, karena malaikat tahan. Nah, kau, ya, apa sudah? Iya. Jadi kalau saudara kecelakaan, lihat dulu kilometernya. Malaikat kan tahan dia 80 km per jam. Dia 80. Begitu saudara lari 100 dia turun. Jantungan. Malaikat aja jantungan saudara bonceng. Mati pula aku nanti kata malaikat. Turun dia. Udah jalan kau sendiri sukamu. Ya, ada orang Tuhan sertai perjalanan kami, tuntunlah perjalanan kami. Dia ikutinya Google Map. Sampailah dia teramba-ramba. Nah Tuhan, katanya kau yang ya yang nuntun bukan Google Map, bukan malaikat. Sampailah dia teramba-ramba itu ke pohon-pohon karet. Saya lihat kemarin di YouTube sampai terjun ke jurang gara-gara mengikuti Google Map. Makanya ikut saja Yesus. Amin. Percayalah sama Tuhan. Amin. Jangan lambat hati kita sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada satu poin lagi. Kita lanjutkan minggu depan. Saat ku tak melihat jalannya. Ibu kamu udah ramba-ramba? Hah? Tadi ketawa tapi nggak ngerti. Ya nggak tahu nanti tanya Mbak Google. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya
Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Elohim Yahweh. Terima kasih Allah Roh Kudus, supaya kami bergantung pada hikmat Allah. Tuhan, patahkan segala kebodohan kami, biar kami belajar kepada Tuhan. Yesus Kristus yang kami sembah, tinggallah di dalam kami, dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Jadikanlah kami murid-Mu yang belajar kepada-Mu, yang memandang teladan-Mu Tuhan. Jadikan kami murid-Mu Tuhan, yang berperilaku seperti Engkau, yang bertindak seperti Engkau. Jadikan kami murid-Mu yang setia kepada-Mu, yang tidak mengkhianati-Mu, karena ada yang lain di hati kami. Tidak ada ilah lain, tidak ada iblis, tidak ada Tuhan yang lain. Yesus, Engkau Tuhan kami yang ada di hati kami, yang ada di pikiran kami, yang ada di jiwa kami. Hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Supaya kami setia kepada-Mu, supaya kami diubahkan, pikiran kami mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Jangan kami seperti Yudas, sekalipun dekat secara fisik menjadi murid, tapi hatinya dipenuhi iblis. Itulah kejahatan yang merampas semua firman. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Yesus itu tidak hanya di luar kami, tapi sungguh-sungguh ada di dalam hati kami, merubah hidup kami, sehingga Tuhan berbisik pun kami mendengarnya. Tuhan, Engkau berbisik pun kami bisa melakukannya. Engkau menyuruh kami memberi jubah ketika orang meminta baju. Engkau juga yang menyuruh kami berjalan 2 mil ketika orang menyuruh kami jalan 1 mil. Tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus, supaya kami tidak bodoh, menjadi wanita yang bijak. Kami bisa melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah yang percaya kepada firman. Berbahagialah orang yang menaruh firman ini di hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar firman menjadi iman yang teguh, iman yang hidup, iman yang kuat. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman ini, membuat kami tidak bodoh, tidak lambat lagi, tapi kami mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan dengarkan kesaksian dari Saudara Leo. Silakan. Setelah itu nanti baru persembahan. Puji Tuhan, shalom saudara. Ya, saya sangat terima kasih pada Bapak Gembala, Tante. Ya sebelumnya saya kaget, saksi saya nggak tahu kesaksian apa, saudara. Dan tadi pagi saya juga bertanya pada Tante, saya mau bersaksi apa? Saya nggak tahu. Tante bilang cerita aja, minta kesaksian dan kebaikan Tuhan. Saya berpikir, saya mau ibadah lebih apa lah. Saya datang ke sini bukan mau kesaksian, saya mau ibadah, saya mau refreshing, karena sana ibadahnya ya tahu lah kan. Jadi saya berpikir sampai Roh Kudus menuntun saya kepada boleh bantu Abang Mariana pada satu ayat. Itu pertama kali saya Tuhan kasih ayat ini jauh sebelum saya lulus kuliah, di Roma 8 ayat 28.
Ya, saya bacakan buat kita saudara. Roma 8 ayat 28. Begini firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Waktu Tuhan kasih ayat ini sama saya bilang, ya iya Tuhan, saya senang nih. Oh iya Tuhan, saya percaya Kau bekerja. Apa yang saya alami hari ini, Kau bekerja, Kau mendatangkan kebaikan buat saya, Kau merancangkan yang baik buat saya sesuai dengan rencanamu. Tapi yang Tuhan bilang, waktu Tuhan bilang itu, Tuhan bilang, kau ikut aku, kau jadi tentara. 10 tahun yang lalu saya belum lulus, saudara. Kau harus lewati ini. Terus saya bilang, Tuhan, ini bukan passion saya, saudara. Saya nggak mau tentara, saudara. Dan bukan karakter saya. Tapi waktu Tuhan bilang itu, saya berjalan waktu, saya bilang, oh iya Tuhan, kalau itu yang saya ikutin. Kalau memang itu yang Tuhan mau, saya ingat lagi. Tapi kan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan, Tuhan bilang, ya mendatangkan kebaikan. Tapi lihat ayat selanjutnya, sesuai dengan rencanaku, rencana Allah, bukan sesuai dengan rencanamu, bukan sesuai keinginan hatimu. Waktu saya bilang begitu, saya terus bilang, oke Tuhan, oke Tuhan. Sampai saya ini berjalan waktu, sampai hari ini, saudara, sampai kemarin saya lulus pendidikan, saya nangis. Saya cuma bilang sama bapak mama saya bilang gak nyangka, saya nangis gak nyangka. Karena bukan saya, saya udah ikuti perwira ini, enggak. Tapi saya gak nyangka bahwa itulah yang diberkati kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan kepada saya, bahwa waktu yang Tuhan bilang gak sesuai dengan yang saya ingini, ternyata dengan proses yang panjang, saya harus hampir DO, saya harus bukan orang lain yang caci saya, saudara, tapi pelayan-pelayan yang melayani bersama dengan saya bilang, kau tuh batu sandungan, kau melayani beberapa orang, tapi kau nggak lulus kuliah, tapi kau begini. Tapi saya tetap jalanin, saudara. Saya nggak mikirin, saya lihat itu semua sampai saya juga harus kerja beberapa tahun. Saya mau tes, rupanya nggak ada jurusannya. Mana sih Tuhan? Katanya mau jadi tentara, tapi kok enggak ada jurusannya. Memang benar nih, saya jadi tentara. Saya jalani lagi, saudara, sampai sekarang. Ya kalau saudara saya lihat saya sendiri di sini, itu bukan berarti saya senang, tapi saya tetap minta kepada Tuhan, kalau Tuhan ini yang Tuhan mau, sesuai dengan rencanamu, dengan ini saya akan menggenapi firman-Mu, ya saya kerjakan. Enak gak enak, saya lakukan. Gak sesuai dengan keinginan saya kerjakan. Saya mau Tuhan. Itu bapak saudara. Ya itulah yang saya rasakan, bahwa itulah termasuk kebaikan Tuhan. Waktu saya bisa melalui proses itu, dan akhirnya, oh iya Tuhan, rencanamu kau kerjakan, termasuk kau sendiri yang memberikan saya kekuatan untuk sampai pada hari ini. Mungkin cuma itu saudara yang bisa saya sampaikan. Dan Tante juga tadi berpesan untuk menyanyikan sebuah lagu. Saya kalau nangis untuk bermain musik. Ayo, Nes. Begitu aja. Lagu yang diciptakan sama dia. Lagu yang dimintakan tadi, yang lagu apa?
Izinkan saya menyanyi sebuah lagu ini Bapak Saudara. Ini lagu yang Tuhan kasih sama saya melalui ayat ini. Kebetulan pada waktu itu dengan masa-masa saya bergumul, saya dengan kumpulan orang-orang anak muda mempercayakan saya untuk membuat sebuah lagu, ceritakan sebuah lagu, lalu saya tidak tahu mau membawakan lagu apa Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan bilang ambil saja dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi saya ambil dari ayat ini juga Bapak Saudara, dari
kesaksian Mayor Jenderal Darbito sekitar 15 tahun yang lalu. Merinding saya, waktu itu dia Pangdam Jaya deh. Dia bilang waktu itu kesaksiannya, walaupun bapak saya sekarang Majen, tetapi tetap saya menjadi P2 kan jauh ya. Jadi kemarin pun sama si Dewa saya bilang, nanti kalau tamat kau Dewa apa itu ya leda, tapi nanti kau pun leda, kau tetap menjadi P2 saya bilang. Kita kritik masa P2 ya kan, artinya pelayan Tuhan. Jadi nanti walaupun di mana kita berada tugas, tetaplah melayani Tuhan sesuai dengan porsi dan talenta kita masing-masing. Terima kasih, menjadi suatu motivasi yang besar bagi kita. Anak-anak muda ya, jangan patah semangat. Baik, kita tiba waktunya akan memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpuji dan nama-Mu Allah. Bagimu segala pujian hormat kebesaran. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan kami, pujian, mazmur dan doa kami. Saat ini Tuhan tiba waktunya kami akan memberikan persembahan berupa harta, uang kami. Engkau tidak membutuhkan uang ini, tapi biarlah pekerjaan Tuhan yang akan memakai uang ini untuk dipakai menjangkau jiwa-jiwa pelayanan di sekitar Bangkinang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesaksian saudara kami Leo yang indah dan memotivasi terkhusus untuk anak-anak muda, supaya dimanapun kami berada, apapun profesi kami, tetap kami akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan agar bisa kami melayani Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan ini agar kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Kita angkat pujian jalan hidup orang benar. Jalan hidup
kepada kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia, yang mengutamakan Tuhan hingga pada saat ini. Dan kita berharap kepada kita semua